Hari ini 29 Juni 2023. Tim Mission Trip El Safan sedang berada di gereja GSJA Sidang Jemaat Allah. Ya, di sini ada Bapak Ritson sedang mereview jendela. Kita jumpa pada malam hari ini semuanya oleh karena kasih Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Pendeta dan bersama Ibu Gembala tentunya yang telah memberi kesempatan kepada kami dari Yayasan El Safan dari Jakarta. Dan sedikit saja untuk memperkenalkan, Yayasan El Safan itu adalah lembaga pelayanan tunanetra Indonesia di mana anak-anak Yayasan El Safan ini adalah anak yang berkebutuhan khusus seperti yang bermain musik saat ini, khusus tunanetra tentunya kalau yang di Yayasan El Safan. Jadi kalau juga Bapak Ibu mempunyai kenalan atau kerabat atau anak berkebutuhan khusus, boleh juga mendaftar di lembaga kami di Yayasan El Safan. Tentunya supaya kita lebih dekat ya Bapak Ibu. Selanjutnya pemain drum kita ada Jesse. Halo. Iya, yang terus yang sebelah sana ada pemain saxophone kita pada malam hari ini ada Bang Aldin. Halo. Halo, shalom. Iya, terus tentunya selain kami yang ada di depan ini juga ada rekan-rekan kami yang memang selalu juga membantu kami, tentunya ada Kak Yuyun. Halo. Selanjutnya ada Bang Desman sebagai driver kami. Selanjutnya ada Bang Oksan juga sebagai driver kami juga ya. Jadi kami tidak bisa sampai di sini ini Bapak Ibu ya kalau tidak ada mereka. Baik Bapak Ibu, sekian perkenalan dari kami tentunya. Mungkin perkenalan singkat ini supaya kita lebih erat lagi untuk sama-sama melayani dan memuji Tuhan bersama pada malam hari ini. Kita akan mulai ke ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau nyanyi satu pujian.
ketika saya umur 4 bulan itu saya dibawa oleh bapak sama ibu ke mantri, karena waktu itu kan kita masih dibantu sama mantri di tahun saya kelahiran tahun 90, jadi dibantu oleh mantri. Katanya sudah usia 4 bulan tapi nggak sama dengan bayi yang lain, kira-kira seperti itu. Nah lalu kemudian karena mantri juga nggak bisa tangannya, akhirnya diarahkan ke dokter mata waktu itu. Lalu kemudian dikatakan bahwa ada sedikit gangguan di penglihatan, lalu dikasih tetes mata. Jadi kayak paginya begitu ditetes, malamnya kedua mata saya membengkak, dan ternyata setelah diperiksa obat tersebut sudah gak layak pakai gitu. Sampai akhirnya saya bertumbuh seperti anak-anak pada umumnya, cuman saya agak heran gitu, kok saya beda sama teman-teman yang lain gitu ya. Ketika namanya juga anak kecil pasti punya banyak pertanyaan ya, punya banyak rasa penasaran gitu. Lalu setiap kali orang datang ke rumah, terutama teman-teman yang sebaya, itu saya suka nanya, kamu kalau datang ke sini dituntun atau jalan sendiri? Katanya jalan sendiri. Lah kok saya nggak bisa jalan sendiri gitu? Kalau saya jalan sendiri nabrak atau enggak lewat gitu, nggak sampai ke tempat yang dituju gitu. Nah saya mengerti keadaan saya itu di tahun 98. Di tahun 98 itu saya baru tahu bahwa saya itu sama seperti cerita Alkitab. Ada dulu kan ada lagu sekolah minggu yang kita suka nyanyi, dan melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan otoritas pemberitaan firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Masih semangat? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan. Sudah ketemu? Ini benar-benar luar biasa ini jemaat di sini ya. Enggak mengandalkan teks. Puji Tuhan. Ya. Dan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Ya. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Berarti udah 200 orang nih. Ya. Firman Tuhan ayat 27-nya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28 jemaat mengeluarkan Thomas. Kenapa? Saya bayar uang sekolah kok. Kata mamanya, dia terlalu bodoh, kata gurunya. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada larangan ya, bilang ke murid bodoh. Jadi Thomas ini dikeluarin dari sekolah, dikasih surat, Thomas dikeluarkan karena bodoh, untuk memalukan apa yang kuat. Tadi kamu Tiara kesaksiannya apa? Dia mengalami kelemahan. Mengalami kelemahan. Tapi ternyata di balik kelemahan yang ada di diri kamu Tiara tadi, kemarin kami malam-malam bertukar pikiran sama Pak Ritson. Saya cerita tentang anak saya, Pak Ritson cerita tentang kamu Tiara. Ya. Tadi dibilang apa? Dia dari kampung, benar ya Kak? Dari kampung ya? Iya. Dari kampung. Siapa sini yang orang kampung? Saya.
Tapi lihat caranya Tuhan, ya. Orang kampung yang katanya terlambat sekolah, ya, yang lemah, tapi dia bisa dibuat sampai ke Ceko, ya, ke Eropa Timur. Katanya Ceko itu, Praha itu indah, ya. Sayang kamu Tiara nggak bisa ceritain. Ya, katanya indah. Orang-orang yang punya duit ke sana, ya, untuk berlibur ke sana. Ya. Itu baru katanya sih. Saya juga belum pernah ke sana. Ya, lihat orang yang dianggap lemah menurut dunia, tapi Tuhan bisa buat untuk melihat bahwa mengalami penurunan penglihatan, mengalami glaukoma, jadi buta, nggak bisa lihat. Nanti ceritanya lebih lanjut sama ya. Dan kemudian mungkin dia waktu itu berpikir, kenapa saya dibuat buta gitu ya? Gitu kan? Ya. Dibuat Tuhan. Nah, jadi memalukan. Nah, tahun 2007 kami ketemu. Ternyata dia udah punya yayasan Elsafan ini. Tapi dulu masih kecil, di gang sempit, belum punya mobil. Tapi luar biasa, beberapa tahun dan mau menyelesaikan studinya. Ini calon penggantinya Gubernur Jawa Barat. Mungkin saya sudah ke laut. Ya, tidak jadi apa-apa. Tapi di tangan Tuhan kita bisa menjadi apa-apa. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memilih. Mungkin kami bodoh menurut pandangan dunia. Mungkin kami lemah. Silakan Pak Pendeta. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. 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 Tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, namanya sumber penghidupan. Amin. Amin. Tadi yang bicara adalah evangelis raja. Namanya saja sudah raja. Bersyukur namanya raja tapi hatinya hamba. Amin. Ya, kalau enggak dia sombong karena namanya aja udah raja. Luar biasa.
disenangkan oleh Tuhan. Kami rindu selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami siap menerima kuasa mujizat atas nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup. Kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang wanita shalom. Yang pria shalom. Sama-sama shalom. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya bersyukur, nama saya Rinson Banyonyo, dan saya sudah berkeluarga. Istri saya belum bisa hadir, nanti akan menyusul kami tanggal 6 Juli. Nanti kami di Pati. Dan ada kami satu, istri saya tidak buta, istri saya bisa melihat. Dan puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkenan memakai hidup kami untuk mendirikan Yayasan Al-Safan agar mempersiapkan generasi tunanetra Indonesia, dan kemudian mereka dibimbing, dididik, dan kemudian mereka dipersiapkan dan akhirnya akan menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi bangsa dan negara ini. Grup gereja, grup sekolah, grup desa, semua punya grup. Tapi ketika kita mengeluarkan postingan, paling yang suka atau komentar 2-3 orang, kemudian kita mulai kesal, sombong amat sih mereka semua ini. Betul Bapak Ibu? Kita dipengaruhi oleh angka-angka. Kalau tidak ada yang like, kita kesal. Kalau tidak ada yang komentari, kita kecewa, kita depresi. Tetapi kalau banyak yang kasih jempol, hati kita berbunga-bunga luar biasa. Manusia sekarang sudah digeser perilaku hidupnya dari perilaku yang hidup berdampingan, hidup bersama-sama, kemudian digeser menjadi hidup yang dengan benda mati. Kalau di gereja duduk di pojok, bukan berarti di gereja sini ya, di gereja sini tidak ada. Amin. Di gereja lain duduk sendiri, merenung, tak mau bicara. Tapi kalau di Facebook, di Twitter, atau di Instagram, cerewetnya ditakut. Mereka lebih banyak bicara dengan jempolnya dan jari-jarinya. Tidak lagi menyapa orang tua, tidak lagi menyapa istrinya. Salam sayangku, selamat pagi. Kamu bangun pagi hari ini, wah cantik sekali. Masih seperti 30 tahun yang lalu, waktu saya menikahimu. Dulu waktu saya menikahimu, gigimu 32 lengkap, tapi sekarang tinggal 2, no problem. Amin. Ada yang giginya tinggal 2? Belum. Kitab ini ditulis oleh Musa, tokoh besar yang datang dari Mesir. Dia pergi keluar membawa orang Israel untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa aslinya bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasabayim. Et hasabayim. Ya. Bereshit bara, kata menciptakan artinya mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yaitu siapa? Langit dan bumi, bintang-bintang, bulan, matahari, cakrawala, langit diciptakan oleh Tuhan dari yang belum ada, kemudian diciptakan hanya 1 kali. Buru-buru di udara, semua lengkap diciptakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir diciptakan oleh Tuhan siapa? Siapa yang terakhir diciptakan? Siapa? Manusia. Diciptakan menurut gambar Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa? Yaitu di batu-batu, di tulang-tulang, di kulit-kulit kayu, dan semua telah baik sampai hari ini. Yang ketiga, orang yang bertumbuh, orang yang berakar, orang yang berbuah apa? Percaya kepada firman Tuhan sebagai pedoman. Jangan pilih yang lain. Bulan April yang lalu
bulan Maret yang lalu, bulan April atau bulan Mei? Bulan Mei yang lalu. Ya, bulan April, maaf. Saya naik ke Gunung Kawi. Ya. Dan saya bantu. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebagai motivasi anak-anak yang bermain musik bersama kita pada malam hari ini, bersama anak-anak panti tunanetra lainnya, mereka selama kurang lebih hampir 17 tahun sudah 9 kali tamat baca Alkitab. Amin. Kejadian sampai mereka selama kurang lebih hampir 17 tahun sudah 9 kali tamat baca Alkitab. Amin. Kejadian sampai, mari kita mencintai firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6. Allah berfirman kepada Musa, ajarkanlah semua firman-Ku, perkataan-Ku kepada umat-Ku di saat mereka duduk, di saat mereka berjalan, di saat mereka pergi, bahkan di saat mereka tidur. Tuliskan ke telapak tangannya, tuliskan ke dahinya, tuliskan ke palang-palang pintunya, tuliskan ke dinding-dinding rumahnya, tuliskan ke jendelanya, tuliskan ke pintu-pintu rumahnya. Supaya apa? Mereka mengerti firman Tuhan. Memberi dengan nasihat, memberi dengan dukungan, datang melayat, mungkin tidak bisa bawa apa-apa, tapi duduk diam sebagai pertanda kita mendukung mereka semua. Amin. Ya, setelah kemurahan apa? Kebaikan terus penguasaan kuasai diri. Ya, dengan menguasai dirilah, maka kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan dan dipercaya oleh sesama. Amin. Amin. Mari kita makin berdiri. Haleluya. Saya mengundang singer saya maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Kita harus percaya bahwa mujizat itu nyata, mujizat pasti ada, dan Bapak Ibu yang merindukan mujizat bukan besok, bukan nanti, malam ini. Siapkan hatimu, pikiranmu, kita terima Dia. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Yes. Sebagai pertanda pengakuan deklarasi iman. Kami bersyukur malam ini. Betapa hebatnya Tuhan menolong dan mengasihi kami. Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami semua yang ada di ruangan ini, bahwa kami sangat beruntung malam ini kami menyaksikan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya mujizat pasti ada. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami hidup oleh karena firman-Mu. Oleh karena itu kami akan kembali, akan pergi menghasilkan buah dalam hidup kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, dan kebaikan serta penguasaan diri. Aku berdoa bagi tangan-tangan yang ada di dada. Aku berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau buka jalan sehingga mereka tidak miskin, mereka tidak tertinggal, mereka tidak kecewa, mereka tidak sakit hati, tapi Tuhan menolong mereka. Mulai malam ini, selama-lamanya ada jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang rindu punya pasangan hidup, bagi yang jodoh, bagi yang duda, bagi yang sendiri, taruh tangan kananmu di dada. Ya Abah, ya Bapa,
Aku berdoa bagi tangan-tangan yang ada di dada. Aku berseru kehadiran-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan mereka sekalian. Mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, tidak sendiri, karena Engkau beserta dengan mereka. Itulah janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai mereka, kami semua sampai ke kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Jeremia bersama istri dan keluarganya. Kuasa ilahi ada padanya, wibawa ilahi ada padanya. Setiap doanya, perkataannya yang disampaikan kepada jemaat mengandung kuasa Allah dalam nama Yesus Kristus. Segala pergumulan, kehidupannya, penginjilannya, keluarganya untuk membangun pekerjaan Tuhan, kami berdoa buka jalannya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan apapun akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Peliharalah mereka, peliharalah mereka. Dan ditolak kuasa iblis, kuasa si jahat yang akan merusak nama baiknya. Dalam nama Yesus. Diberkati seluruh majelis, guru-guru sekolah minggu, komisi-komisi yang ada, sehingga mereka satu hati melayani. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami bersyukur. Diberkatilah tetangga kiri kanan buka belakang. Gereja ini menjadi gereja yang terdepan di Karangpandan. Gereja yang bercahaya, cahaya kasih Kristus. Gereja yang menjadi teladan. Gereja yang menjadi pusat daripada kasih Allah. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami undang Bapak Gembala untuk tutup doa dan kemudian berkat di saat-Mu tak berdaya. Terpujilah nama dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur saat malam hari ini kuasa dan mujizat yang akan telah turun atas kami semua. Melalui kebenaran firman-Mu dan pujian penyembahan yang sudah kami kami merasakan hadirat. Kami merasakan jemaat. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung oleh karena Tuhan telah memilih kami. Kami yang lemah, kami yang bodoh, kami yang tidak berarti. Oleh karena kuasa dan mujizat-Mu, oleh karena firman, kami menjadi orang-orang yang dapat memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh dunia. Dan sungguh kami percaya Tuhan akan memakai kami lebih hari akhirat. Tuhan, kami hamba-Mu berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan kirimkan ke tempat ini. Ibu berkati kami pada saat ini. Untuk Bapak Raja Bangga maupun Bapak Rizon Mayudu, juga anak-anak yang hadir pada saat ini. Tuhan, kami hanya mohon belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Kiranya Engkau akan memakai mereka lebih hari lebih dahsyat. Dengarlah firman Tuhan dan lakukanlah dengan setia. Maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah semua usaha dan pekerjaan. Tuhan akan melindungi engkau ketika engkau di rumah, ketika engkau di perjalanan, ketika engkau bekerja. Tuhan akan memagari rumah tanggamu dengan kasih setia-Nya.
dengan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Roh Kudus akan senantiasa memenuhimu, menuntun langkah-langkahmu untuk terus berjalan di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib, sampai kemuliaan demi kemuliaan kau alami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan ini. Yang percaya berkata amin. Silahkan duduk sebentar saudara, ya, sebelum pulang ada mungkin anaknya ya atau teman-temannya yang mungkin kenalannya yang mereka mengalami ya seperti mereka yang perlu ditolong secara khusus ya. Yayasan Elsapan siap untuk membantu menampung ya. Jadi saudara-saudara bisa menghubungi Om, nanti Om akan sampaikan kepada Bapak Ritson ya, orangnya ada di sini, ini yang punya ya. Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA ya tadi sudah disampaikan, dan sudah mencetak ini siswa-siswa yang hebat ya, sampai ke Eropa di sini kita ada. Puji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib sesuai dengan firman-Nya. Barang siapa yang dipilih yang ditetapkan, dia akan menjadi orang-orang yang bisa mencelikkan mata dunia. Amin ya. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Selebihnya selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa bersalaman ya kepada tim yang boleh foto bersama. Oh iya, foto bersama ya sebelum. Hari ini Kamis 29 Juni 2023, kami tim Mission Trip Yayasan Elsapan Jakarta diterima dengan dahsyat dan ajaib dan luar biasa di gereja Gereja